Di Qiyuan, itu sangat sunyi. Tetapi itu diresapi dengan lapisan kabut darah, yang merupakan konsekuensi dari pembunuhan yang dilakukan sendiri oleh Sekte Abadi Utama. Liu Yuyan bangkit dari selokan dan melihat siluet ramping. Ekspresinya rumit. Mata yang indah memiliki 10.000 pikiran. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi desahan. Liu Yuyan agak bersalah. Mengapa dia tidak berpikir bahwa Qin Yichen akan begitu fasih dan mengerikan? Sejak awal, dia tidak melarikan diri, tetapi dia memilih, dengan kekuatannya sendiri, untuk melawan 7 sekte abadi. Tapi bagaimanapun juga, Liu Yuyan merasa lebih beruntung saat ini. Untungnya, dia bisa berdiri. Tetapi Roger, yang sebelumnya menginjak kakinya, merasa seperti anjing mati saat ini, dan tidak bisa lagi berdiri. Dan semua ini, terima kasih kepada Qin Yichen. Mengenai kekuatan Qin Yichen, Liu Yuyan tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya menggunakan kata Dewa Perang 2 untuk menggambarkannya. Keberanian pertempuran ini, lihat 10 sekte abadi besar, tidak ada yang bisa melakukannya. Akan menyebar ke dunia, gaya Dewa Perang, terkenal. Wen Wugui menutupi perutnya yang berdarah. Setelah dia menelan ramuan itu, dia setidaknya menyelamatkan nyawanya. Tetapi hanya melihat sosok Qin Yichen, bahkan jika dia sombong dan tidak pernah berdamai dengannya. Pada saat ini, kecuali kekaguman pergi. Awalnya, Wen Wugui telah memikirkannya. Bahkan jika dia menembaknya, dia tidak bisa mempertahankan Qin Yichen dan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi siapapun yang memikirkannya pada akhirnya, Qin Yichen lah yang menyimpannya. Keduanya saling memandang. Untuk pertempuran Qin Yichen, Liu Yuyan dan Wen tidak menyesal pada saat yang sama. Dan mereka sangat berterima kasih. Tetapi mereka tetap bertindak atas bunga merah. Namun, keduanya akhirnya melihat bunga merah tua dan Qin Yichen, dan akhirnya memilih dan menyerah. Sebab, dua orang itu benar-benar tidak berani mencobanya. Lagi pula, hanya satu pisau itu yang bisa membunuh Li Ge. Pada saat ini, Qin Yichen, meskipun sangat lelah, tetapi menggunakan beberapa pedang masih cukup. Dan mereka yang memiliki ide yang sama, dan Su Jiang serta Sekte Abadi Utama lainnya. Bahkan saat ini, masih ada 1.000 orang di tangan Sekte Abadi mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani sedikit pun tahu. Karena, pada saat itu, Sekte Abadi Shen Xiao juga menipu Qin Yichen dan hanya satu orang. Dan pada saat ini, Su Jiang dan yang lainnya tidak akan melupakan kehidupan ini. Terutama ketika mereka memikirkan pencuri konyol yang dulu membuat Su Jiang merasa seperti gua es, dan punggungnya dingin. Jika waktu dapat dibalik, Su Jiang tidak akan berani berutang jika dia membunuhnya. Tapi siapa yang bisa memikirkannya? Surga abadi. Dengan kekuatan satu orang, mengalahkan tuan dari 10 sekte abadi besar, Sekte Abadi Shen Xiao, hingga kekalahan telak, dan ahli itu mati. Di sisi lain, Duan Mu Dongfeng penuh sesak, tetapi saat ini sepertinya membatu, berdiri di tempat, hanya merasakan pengalaman hari ini lebih baik daripada kehidupan indah di masa lalu. Pada saat memikirkan kemungkinan Qin Yichen untuk melindungi dirinya sendiri, Duan Mu Dongfeng memiliki sedikit kesedihan, meskipun dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Tapi sekarang, Duan Mu Dongfeng tahu dia salah. Salah dan konyol. Ni Yuntian saling mendukung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan berdiri sebagai pemenang. Tetapi Sekte Abadi Shen Xiao jatuh di kaki mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa momen mengangkat alis dan bersukaria, dan kemuliaan 9 sekte lainnya saat ini, semuanya karena kebetulan-kebetulan itu. Tetapi diberikan oleh seseorang yang baru terdaftar kurang dari setahun. 7 pertempuran dalam satu orang, kakak senior Qin perkasa. Kakak Qin, ini adalah dewa perang dari Sekte Abadi Yuan Surgawiku. Kakak dan kakak senior, perhatikan baik-baik roh surga. Kakak senior Qin, hari ini, aku telah membalaskan dendammu. Keras kepala kemarin muncul dalam pikiran dengan kemuliaan hari ini, membuat mata Duan Mu Dongfeng merah, dan melihat sosok Qin Yichen, hatinya sangat dikagumi. Pada saat ini, Qin Yichen mengambil senyawa dan perlahan berjalan menuju lubang yang dalam yang diledakkan oleh jari pemusnahan besar, menyeret pedang harimau putih sepanjang jalan, menggambar cahaya api yang memilukan. Di lubang itu, Roger sedang sekarat. Qin Yichen berdiri di lubang yang dalam dan melihat ke bawah dari atas. Begitu saja, pada upacara Sekte Abadi hari itu, Gu Sui dan sejumlah makhluk abadi duduk tinggi, dan menuduhnya melakukan kejahatan keburukan dan ketenaran. Mengingat pencuri itu, tangan Qin Yichen yang memegang pedang macan putih bergetar. Cara ini ditindas. Dia meninggalkan negara itu karena takut melibatkan keluarga dan teman. Hari ini, dia akhirnya bisa menginjak musuh di bawah kakinya. Aku bertanya lagi, siapa itu? Suara Qin Yichen sangat dingin. Tetapi Roger mendengar di telinganya, bertanya-tanya apakah dia tahu takdirnya atau tidak. Dia telah kehilangan rasa takut sebelumnya dan malah menghabiskan kekuatan terakhirnya dan menyeringai. Seorang pencuri, kamu tidak bisa hidup hari ini, Bang. Dengan jatuhnya Qin Yichen, suara De Roger tiba-tiba berhenti. Di akhir hidup Roger,
Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa rasa ancaman yang kuat muncul di wajahnya. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Dengan mata tajam Qin Yichen, hanya aliran api yang menyala. Dan kemudian, pedang macan putih di depannya. Datanglah kekuatan yang ganas dan kejam. Untuk sementara, tubuh Qin Yichen benar-benar terbang keluar dan menabrak selokan yang dalam di atas bukit. Perubahan mendadak ini menyebabkan sekte abadi utama menjadi tercengang. Liu Yuyan memandangi streamer yang berapi-api itu. Pancaran di mata yang indah langsung digantikan oleh rasa takut. Bahkan sekarang, tatapan Liu Yuyan bukan lagi ketakutan, tapi keputusasaan. Itu dia, itu dia. Bagaimana orang ini muncul di sini? Melihat sekeliling, saya melihat siluet yang berdiri tegak dan tidak kehilangan Qin Yichen, seolah terbungkus api, memegang senjata perang merah, seperti dewa yang berdiri dengan bangga di sana. Wajah siluet itu perlahan terdistorsi pada saat ini. Kelembutan sejak awal menjadi seperti ukiran pedang, dan sangat dingin. Bagaimana ini terjadi? Perubahan ini menyebabkan sekte abadi Yuan Surgawi tiba-tiba meledakkan pot. Anda harus tahu bahwa Blood Sinether Pearl masih mempertahankan bulan darah saat ini, menutupi dataran berbukit ini. Tapi mengapa, pada saat ini, seseorang dapat merobek lautan mutiara darah dan melancarkan serangan diam-diam? Pada saat ini, rasa dingin antara ekspresi muda dan tubuh yang membara seperti Raging Flames Burning Heaven membentuk kontras yang tajam. Tetapi bagaimanapun juga, penampilannya benar-benar merobek lautan darah. Dan terlebih lagi, membalikkan segalanya. Sampai Yirong pemuda itu memudar. Duan Mudeng Feng menatap wajahnya. Seolah-olah dia melihat keberadaan paling mengerikan di dunia. Berseru dan memelintir serak. Itu kamu. Jiang Yutian. Jiang Yutian. Begitu nama ini keluar, setiap orang di berbagai sekte yang memiliki identitas tertentu tiba-tiba berubah wajah. Dan bahkan, seolah menghadapi kedatangan seorang kaisar, tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Dan Ni Yuntian di kerumunan masih dalam kegembiraan sedetik yang lalu. Tetapi saat dia melihat siluet yang berapi-api ini, wajahnya sangat pucat, dan keputusasaan di matanya lebih kuat dari Liu Yuyan.